Saya luruskan sekali lagi. Kalau Yesus berbicara kepada Nabi Yesaya, berarti penjelasannya ahistoris. Penjelasannya tidak kronologis, tidak progresif, tapi penjelasannya mirip oneness jadinya. Nah itu ya. Perhatikan. Lihat itu hambaku. Itu hambaku. Oh di sini artinya hamba Allah Bapa. Siapakah hamba Bapa? Yang dipilihnya, yang dikasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Artinya apa? Bahwa Allah Bapa berkenan kepada hambanya. Hambanya siapa di situ? Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklukkan hukum kepada bangsa-bangsa. Siapakah yang dimaksud oleh Allah Bapa tentang hamba di sini? Hamba di sini sudah pasti bicara tentang Yesus. Dan ini dikutip melalui Yesaya pasal 42. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan bertindak atau menyaringkan suaranya atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyala tidak akan dipadamkan. Ini bicara Yesus. Jadi saudara-saudara, Yesus itu mengakui dirinya sebagai hamba kepada Allah Bapa. Dan Allah Bapa juga sudah menubuatkan dan mengakui bahwa Yesus itu adalah hambanya. Clear. Jadi kalau ada orang Kristen menolak diksi Yesus sebagai hamba kepada Allah Bapa dalam keberadaannya sebagai inkarnasi manusia sang firman Allah itu, maka saya katakan, Anda sudah lebih hebat daripada Allah, Anda lebih hebat daripada Yesus, dan Anda lebih hebat dari penulis Alkitab. Artinya apa? Anda bukan lagi orang yang tunduk sama Alkitab, jadi kolok-kolok jadinya. Jadi, yang nama keagungannya YHWH. Allah yang Esa, nama keagungannya YHWH, ini transenden ya. Maha kuasa, kekal, dan semuanya ya. Allah yang Esa, itulah Allah Bapa yang kekal dengan firman dan rohnya. Perhatikan. Kemudian ada seorang manusia bernama Yesaya. Nah ini ya, saya kasih gambar. Jadi, Allah Bapa yang Esa, YHWH yang Esa, berfirman kepada Yesaya. Tentu Allah yang Esa yang kekal dengan firman-Nya dan rohnya, maka oleh firman-Nya dia berfirman. Jadi di sini berfirman. Kepada siapa? Nabi Yesaya, artinya Allah kekal ada dengan firman. Bahwa Allah menjanjikan menubuatkan akan hadirnya seorang hamba. Akan datang seorang hamba. Ini seorang hamba ini saya gambar. Pertanyaannya adalah siapakah hamba ini? Hamba ini adalah firman-Nya sendiri yang diutus jadi manusia, inkarnasi. Jadi yang berbicara kepada Yesaya bukan Yesus. Kalau Yesus yang berbicara kepada Yesaya, berarti Yesus Allah Bapa, Onaenes jadinya. Iya kan? Setuju nggak? Yang berbicara di sini nih, Allah Bapa yang Esa yang nama keagungannya Yahweh, oleh firman-Nya dia berfirman kepada Nabi Yesaya. Apa isi firman-Nya? Bahwa dia akan mengutus seorang hambanya. Siapakah hambanya itu? Sang firman-Nya yang diutus menjadi manusia. Siapakah firman-Nya yang menjadi manusia? Namanya Yesus. Jadi ini catatan-catatan. Berbicara Yesus itu sudah pasti berbicara PB. Ya, pasti PB. Kalau kita berbicara Yesus tapi konteksnya PL, itu kurang tepat. Kenapa? Karena di PL itu Yesus masih belum disebut sebagai Yesus, tapi dia sebagai firman Allah yang kekal, yang dinyatakan melalui berfirman dan teofani. Nah itu. Jadi kalau di PL kita berbicara pasti teofani dan berbicara Allah berfirman. Tidak berbicara Yesus. Orang Yesus hadir di sini tahun 4 sebelum Masehi, baru ada seorang manusia bernama Yesus. Contoh, Yesus berbicara kepada Musa. Bukan Yesus yang manusia yang berbicara, tapi teofaninya. Itu. Paham ya?